Kehidupan manusia tidak lepas dari dinamika pikiran yang terus bergerak, baik yang membawa ketenangan maupun kegelisahan. Dalam konteks spiritual dan psikologis, kemampuan mengontrol pikiran menjadi kunci utama untuk mencapai keseimbangan hidup. Pikiran, sebagai pusat dari segala emosi dan tindakan, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa menjadi sumber kebahagiaan jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa menjadi pemicu stres dan kecemasan jika dibiarkan liar. Disinilah ajaran spiritual, khususnya tasawuf, menawarkan solusi mendalam. Ajaran Sufi, dengan pendekatannya yang holistik, membantu manusia memahami dan mengelola pikiran mereka agar tidak terjebak dalam kekacauan batin. Salah satu tokoh Sufi yang memberikan kontribusi besar dalam hal ini adalah Ibnu Athaillah, seorang ulama dan Sufi terkemuka yang karyanya masih relevan hingga saat ini. Pentingnya mengontrol pikiran dalam kehidupan spiritual dan psikologis. Mengontrol pikiran bukan sekadar upaya untuk menenangkan diri, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Dalam kehidupan spiritual, pikiran yang terkendali memungkinkan seseorang untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta, karena ia tidak lagi terdistraksi oleh hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Sementara itu, dari sudut pandang psikologis, kemampuan mengelola pikiran membantu mengurangi stres, kecemasan, dan emosi negatif lainnya. Dengan demikian, mengontrol pikiran menjadi jembatan antara kesejahteraan batin dan kedamaian spiritual. Pikiran ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi alat untuk merenung, berkontemplasi, dan menemukan solusi atas masalah hidup. Di sisi lain, jika tidak dikendalikan, pikiran bisa menjadi sumber kegelisahan yang tak berujung. Manusia seringkali terjebak dalam lingkaran pikiran negatif, seperti kekhawatiran akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Hal ini bisa mengganggu ketenangan batin dan menghambat perkembangan spiritual. Oleh karena itu, memahami cara kerja pikiran dan bagaimana mengelolanya menjadi langkah penting untuk mencapai hidup yang lebih tenang dan bermakna. Ajaran Sufi menawarkan pendekatan yang unik dalam mengelola pikiran. Sufisme tidak hanya fokus pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga menekankan pentingnya pembersihan hati dan pikiran. Melalui praktik seperti zikir, meditasi, dan muhasabah, introspeksi diri, ajaran Sufi membantu manusia untuk melepaskan diri dari belenggu pikiran yang mengganggu. Konsep-konsep Sufi seperti tawakal, berserah diri, dan zuhud tidak terikat pada dunia materi, juga menjadi alat ampuh untuk mengendalikan pikiran agar tidak terjebak dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Ibnu Athaillah, dalam karyanya yang terkenal, Al-Hikam, memandang pikiran sebagai salah satu ujian terbesar dalam perjalanan spiritual manusia. Menurutnya, pikiran seringkali menjadi penghalang antara manusia dan Tuhan karena ia cenderung membawa manusia ke dalam ilusi dan keinginan duniawi. Namun, Ibnu Athaillah juga melihat bahwa pikiran bisa menjadi alat yang sangat berguna jika digunakan dengan benar. Ia menekankan pentingnya mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang bersifat ilahiyah dan melepaskan keterikatan pada hal-hal yang fana. Menurut pandangan Sufi, pikiran bekerja seperti sungai yang terus mengalir. Jika tidak diarahkan, ia akan mengalir kemana saja, bahkan ke tempat-tempat yang berbahaya. Sufi mengajarkan bahwa pikiran harus diarahkan melalui latihan spiritual yang konsisten, seperti zikir dan meditasi. Dengan cara ini, pikiran akan menjadi lebih tenang dan fokus pada hal-hal yang positif dan spiritual. Selain itu, Sufi juga percaya bahwa pikiran adalah cerminan dari hati. Jika hati bersih, pikiran akan menjadi jernih, dan sebaliknya, jika hati kotor, pikiran akan menjadi kacau. Definisi pikiran dalam perspektif Sufi. Dalam perspektif Sufi, pikiran, fikr, dianggap sebagai salah satu elemen penting yang memengaruhi kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun psikologis. Pikiran bisa menjadi sumber kebaikan jika diarahkan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi pemicu kehancuran jika dibiarkan liar. Sufi mengenal istilah-istilah seperti khawatir, kecemasan, fikr, pemikiran, dan was-was, bisikan hati, sebagai bentuk-bentuk pikiran yang sering muncul dalam diri manusia. Pikiran, dalam pandangan Sufi, bukan sekadar proses kognitif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang dalam. Ia bisa menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan jika digunakan dengan bijak, atau sebaliknya,
menjadi penghalang jika dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Pikiran memiliki dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia bisa menjadi sumber kebaikan jika diisi dengan renungan tentang kebesaran Tuhan, kebaikan, dan kebijaksanaan. Di sisi lain, pikiran juga bisa menjadi sumber kehancuran jika dipenuhi oleh kecemasan, khawatir, keraguan, atau bisikan-bisikan negatif, was-was. Sufi mengajarkan bahwa untuk mencapai tujuan spiritual, seseorang harus selalu mengawasi pikiran-pikiran yang muncul dan mengarahkannya kepada hal-hal yang positif. Dengan cara ini, pikiran akan menjadi alat yang membantu, bukan menghalangi, perjalanan spiritual. Jenis-jenis pikiran dalam tasawuf. Dalam tasawuf, pikiran dibagi menjadi 3 jenis utama: pikiran ilahiyah, pikiran nafsiyah, dan pikiran syaitaniyah. Pikiran ilahiyah adalah inspirasi yang datang dari Allah, waridat, yang membawa ketenangan dan kebijaksanaan. Pikiran nafsiyah adalah dorongan yang berasal dari ego manusia, yang seringkali membawa keinginan-keinginan duniawi. Sementara itu, pikiran syaitaniyah adalah bisikan setan yang menyesatkan, was-was, yang bertujuan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Sufi mengajarkan bahwa manusia harus selalu waspada terhadap jenis-jenis pikiran ini dan berusaha untuk mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang positif dan spiritual. Pikiran ilahiyah, inspirasi dari Allah, waridat. Pikiran ilahiyah adalah jenis pikiran yang datang sebagai inspirasi dari Allah, waridat. Pikiran ini membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Ia sering muncul ketika seseorang berada dalam keadaan spiritual yang tinggi, seperti saat berzikir atau bermeditasi. Pikiran ilahiyah membantu manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan dan memahami hakikat kehidupan. Sufi mengajarkan bahwa untuk menerima pikiran ilahiyah, seseorang harus membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal yang bersifat duniawi. Pikiran nafsiyah, dorongan dari ego manusia. Pikiran nafsiyah adalah jenis pikiran yang berasal dari ego manusia. Pikiran ini seringkali dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi, seperti kekayaan, kekuasaan, atau pujian. Pikiran nafsiyah bisa menjadi penghalang dalam perjalanan spiritual jika tidak dikendalikan. Sufi mengajarkan bahwa untuk mengatasi pikiran nafsiyah, seseorang harus melakukan latihan spiritual seperti puasa, zikir, dan muhasabah. Dengan cara ini, ego bisa dikendalikan dan pikiran akan menjadi lebih jernih. Pikiran syaitaniyah, bisikan setan yang menyesatkan, was-was. Pikiran syaitaniyah adalah jenis pikiran yang berasal dari bisikan setan, was-was. Pikiran ini bertujuan untuk menyesatkan manusia dan menjauhkannya dari Tuhan. Bisikan-bisikan ini seringkali muncul dalam bentuk keraguan, kecemasan, atau pikiran-pikiran negatif lainnya. Sufi mengajarkan bahwa untuk melawan pikiran syaitaniyah, seseorang harus selalu mengingat Tuhan, zikir, dan memohon perlindungannya. Dengan cara ini, bisikan setan bisa diatasi dan pikiran akan menjadi lebih tenang dan terarah. Cara kerja pikiran dalam perspektif Ibnu Athaillah. Pikiran tidak bekerja sendirian dalam jiwa manusia. Ia berinteraksi secara dinamis dengan 3 elemen penting: akal, hati, dan nafsu. Akal berfungsi sebagai alat untuk menganalisis dan memahami, sementara hati, qalb, menjadi pusat perasaan dan spiritualitas. Nafsu, di sisi lain, seringkali menjadi sumber dorongan-dorongan egois yang memengaruhi pikiran. Ketika ketiga elemen ini bekerja secara harmonis, pikiran bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk mencapai keseimbangan hidup. Namun, jika terjadi ketidakseimbangan, misalnya ketika nafsu mendominasi, pikiran bisa menjadi kacau dan sulit dikendalikan. Oleh karena itu, memahami mekanisme kerja pikiran dalam jiwa menjadi langkah penting untuk mencapai ketenangan batin dan kedamaian spiritual. Akal, hati, dan nafsu memiliki peran yang berbeda, namun saling terkait dalam memproses pikiran. Akal bertugas untuk menganalisis dan memilah informasi, hati menjadi tempat bersemayamnya iman dan perasaan, sementara nafsu seringkali menjadi sumber keinginan dan dorongan egois. Ketika akal dan hati bekerja sama dengan baik, pikiran akan menjadi jernih dan terarah kepada hal-hal yang positif. Namun, jika nafsu mengambil alih, pikiran bisa menjadi kacau dan dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Sufi mengajarkan bahwa untuk mencapai keseimbangan,
Ketiga elemen ini harus diselaraskan melalui latihan spiritual seperti zikir, muhasabah, dan tawakal. Bagaimana pikiran dapat menjadi energi positif atau negatif? Pikiran memiliki potensi untuk menjadi energi positif atau negatif, tergantung pada bagaimana ia diarahkan. Jika pikiran diisi dengan hal-hal yang positif, seperti rasa syukur, optimisme, dan keinginan untuk berbuat baik, ia akan menjadi sumber energi yang membangun. Sebaliknya, jika pikiran dipenuhi oleh hal-hal negatif, seperti kecemasan, keraguan, atau kebencian, ia akan menjadi sumber energi yang merusak. Sufi mengajarkan bahwa kunci untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif adalah dengan selalu mengingat Tuhan, zikir, dan mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang lebih bermakna. Dengan cara ini, pikiran akan menjadi alat yang membantu, bukan menghalangi, perjalanan spiritual. Sumber pikiran, menurut Ibnu Athaillah. Menurut Ibnu Athaillah, pikiran bisa berasal dari 3 sumber utama: Allah, hawa nafsu, dan setan. Pikiran yang datang dari Allah, ilham, hidayah, membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Pikiran yang berasal dari hawa nafsu seringkali dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi, seperti kekayaan, kekuasaan, atau pujian. Sementara itu, pikiran yang berasal dari setan, was-was, bertujuan untuk menyesatkan manusia dan menjauhkannya dari Tuhan. Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa untuk membedakan sumber-sumber pikiran ini, seseorang harus selalu mengingat Tuhan dan melakukan introspeksi diri secara rutin. Datang dari Allah, ilham, hidayah. Pikiran yang datang dari Allah, ilham, hidayah, adalah jenis pikiran yang membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan kedamaian. Pikiran ini sering muncul ketika seseorang berada dalam keadaan spiritual yang tinggi, seperti saat berzikir atau bermeditasi. Ia membantu manusia untuk lebih dekat dengan Tuhan dan memahami hakikat kehidupan. Sufi mengajarkan bahwa untuk menerima pikiran ilahiyah, seseorang harus membersihkan hati dan pikiran dari hal-hal yang bersifat duniawi. Dengan cara ini, pikiran akan menjadi lebih jernih dan mudah diarahkan kepada hal-hal yang lebih bermakna. Datang dari hawa nafsu, keinginan duniawi. Pikiran yang berasal dari hawa nafsu seringkali dipenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi, seperti kekayaan, kekuasaan, atau pujian. Pikiran ini bisa menjadi penghalang dalam perjalanan spiritual jika tidak dikendalikan. Sufi mengajarkan bahwa untuk mengatasi pikiran nafsiyah, seseorang harus melakukan latihan spiritual seperti puasa, zikir, dan muhasabah. Dengan cara ini, ego bisa dikendalikan dan pikiran akan menjadi lebih jernih. Datang dari setan, keraguan, ketakutan, kebimbangan. Pikiran yang berasal dari setan, was-was, bertujuan untuk menyesatkan manusia dan menjauhkannya dari Tuhan. Bisikan-bisikan ini seringkali muncul dalam bentuk keraguan, kecemasan, atau pikiran-pikiran negatif lainnya. Sufi mengajarkan bahwa untuk melawan pikiran syaitaniah, seseorang harus selalu mengingat Tuhan, zikir, dan memohon perlindungannya. Dengan cara ini, bisikan setan bisa diatasi dan pikiran akan menjadi lebih tenang dan terarah. Dampak pikiran yang tidak terkontrol. Pikiran yang tidak terkontrol bisa memiliki dampak yang sangat merugikan, baik secara spiritual maupun psikologis. Ia bisa menghancurkan konsentrasi dalam ibadah, menimbulkan kecemasan dan kegelisahan spiritual, serta menghambat perjalanan menuju Allah, suluk. Oleh karena itu, mengontrol pikiran menjadi langkah penting untuk mencapai keseimbangan hidup dan kedamaian batin. Pikiran yang tidak terkontrol bisa menghancurkan konsentrasi dalam ibadah. Ketika seseorang sedang salat atau berzikir, misalnya, pikiran-pikiran yang mengganggu bisa membuatnya kehilangan fokus dan tidak khusyuk. Hal ini bisa mengurangi makna dan manfaat dari ibadah tersebut. Sufi mengajarkan bahwa untuk mengatasi hal ini, seseorang harus selalu mengingat Tuhan dan mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang positif. Pikiran yang tidak terkontrol juga bisa menimbulkan kecemasan dan kegelisahan spiritual. Ketika seseorang terus-menerus memikirkan hal-hal negatif, seperti kekhawatiran akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu, ia akan merasa gelisah dan tidak tenang. Sufi mengajarkan bahwa untuk mengatasi kecemasan ini, seseorang harus selalu mengingat Tuhan dan melakukan introspeksi diri secara rutin. Pikiran yang tidak terkontrol bisa menghambat perjalanan menuju Allah.
Suluk. Ketika seseorang terus-menerus dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif, ia akan sulit untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Sufi mengajarkan bahwa untuk mengatasi hal ini, seseorang harus selalu mengingat Tuhan dan mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang positif. Dengan cara ini, pikiran akan menjadi alat yang membantu, bukan menghalangi, perjalanan spiritual. Metode mengontrol pikiran dalam ajaran Ibnu Athaillah. Beliau menawarkan berbagai metode praktis untuk mengontrol pikiran dalam rangka mencapai ketenangan batin dan kedekatan dengan Allah. Metode-metode ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga psikologis, sehingga dapat diterapkan oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau tingkat keimanannya. Beberapa metode utama yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah meliputi muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah, tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah, zikir sebagai sarana penyucian pikiran, menjaga lingkungan spiritual yang sehat, dan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah dan diri sendiri. Setiap metode ini dirancang untuk membantu manusia mengelola pikiran mereka agar tidak terjebak dalam kegelisahan atau kecemasan yang tidak perlu. Muraqabah adalah metode mengontrol pikiran dengan selalu menyadari bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap gerak-gerik dan pikiran kita. Kesadaran ini membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berpikir dan bertindak, karena ia merasa selalu berada dalam pengawasan Sang Pencipta. Dengan muraqabah, pikiran yang liar atau negatif bisa dikendalikan, karena seseorang akan berusaha untuk selalu mengarahkan pikirannya kepada hal-hal yang diridai Allah. Praktik ini juga melibatkan zikir, mengingat Allah, dan tafakur, merenung, sebagai cara untuk menjaga kejernihan pikiran. Ketika seseorang terus-menerus mengingat Allah, pikiran-pikiran negatif akan sulit masuk dan mengganggu. Kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, muraqabah, menjadi kunci utama dalam mengontrol pikiran. Ketika seseorang menyadari bahwa setiap pikiran dan perbuatannya diketahui oleh Allah, ia akan lebih berhati-hati dalam menjaga pikiran agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Kesadaran ini juga membantu seseorang untuk lebih fokus pada hal-hal yang positif dan spiritual, karena ia tahu bahwa Allah senantiasa melihat dan menilai setiap niat dan tindakannya. Praktik zikir dan tafakur untuk menjaga kejernihan pikiran. Zikir, mengingat Allah, dan tafakur, merenung, adalah dua praktik penting dalam menjaga kejernihan pikiran. Zikir membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dalam setiap situasi, sehingga pikiran tidak mudah terdistraksi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Sementara itu, tafakur memungkinkan seseorang untuk merenungkan kebesaran Allah dan hakikat kehidupan, sehingga pikiran menjadi lebih tenang dan terarah. Kedua praktik ini, jika dilakukan secara rutin, akan membantu menjaga pikiran agar tetap jernih dan positif. Tafwid, menyerahkan urusan kepada Allah. Tafwid adalah metode mengontrol pikiran dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dalam praktiknya, tafwid melibatkan sikap tawakal, berserah diri, dan pasrah kepada kehendak Allah. Ketika seseorang menghadapi pikiran yang berlebihan atau kegelisahan, ia bisa mengatasinya dengan mengingat bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah. Dengan cara ini, pikiran yang sebelumnya dipenuhi oleh kekhawatiran atau kecemasan akan menjadi lebih tenang, karena seseorang percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Cara menghadapi pikiran yang berlebihan dengan tawakal. Tawakal, berserah diri, adalah cara efektif untuk menghadapi pikiran yang berlebihan. Ketika seseorang merasa terbebani oleh pikiran-pikiran yang mengganggu, ia bisa mengatasinya dengan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sikap tawakal ini membantu mengurangi beban pikiran, karena seseorang tidak lagi merasa harus mengontrol segala sesuatu sendirian. Dengan tawakal, seseorang bisa lebih tenang, dan percaya bahwa Allah akan memberikan solusi terbaik untuk setiap masalah yang dihadapinya. Menghilangkan kegelisahan dengan pasrah kepada kehendak Allah. Pasrah kepada kehendak Allah adalah cara lain untuk menghilangkan kegelisahan. Ketika seseorang pasrah, ia melepaskan diri dari keinginan untuk mengontrol segala sesuatu dan mempercayakan semuanya kepada Allah. Sikap ini membantu mengurangi pikiran-pikiran negatif yang muncul akibat kekhawatiran atau ketakutan. Dengan pasrah, seseorang bisa lebih tenang dan fokus pada hal-hal yang positif, karena ia tahu bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk hidupnya. Zikir sebagai sarana penyucian pikiran. Zikir, atau mengingat Allah,
adalah salah satu sarana paling efektif untuk menyucikan pikiran. Zikir bisa dilakukan secara lisan maupun hati, dan keduanya memiliki manfaat yang besar dalam mengontrol pikiran. Zikir lisan membantu menggantikan pikiran negatif dengan kalimat-kalimat yang penuh keberkahan, sementara zikir hati membantu menjaga ketenangan batin. Dengan rutin berzikir, seseorang bisa membersihkan pikiran dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengarahkannya kepada hal-hal yang lebih positif dan spiritual. Zikir lisan, seperti mengucapkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, atau la ilaha illallah, adalah cara praktis untuk menggantikan pikiran negatif. Ketika pikiran-pikiran buruk muncul, seseorang bisa segera mengucapkan zikir untuk mengalihkan fokusnya kepada Allah. Praktik ini tidak hanya membantu menenangkan pikiran, tetapi juga meningkatkan spiritualitas, karena setiap kalimat zikir mengandung makna yang mendalam. Zikir hati adalah praktik mengingat Allah dalam hati tanpa perlu diucapkan. Praktik ini sangat efektif untuk menjaga ketenangan batin, terutama saat seseorang sedang menghadapi situasi yang menegangkan atau penuh tekanan. Dengan zikir hati, seseorang bisa merasa lebih dekat dengan Allah dan mendapatkan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Zikir hati juga membantu menjaga pikiran agar tetap fokus pada hal-hal yang positif dan spiritual. Lingkungan spiritual yang sehat sangat penting dalam mengontrol pikiran. Ibnu Athaillah menekankan pentingnya menghindari pergaulan yang membawa pengaruh negatif dan memilih aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah. Lingkungan yang positif akan membantu seseorang untuk lebih mudah mengontrol pikiran dan menjaga ketenangan batin. Sebaliknya, lingkungan yang negatif bisa membuat pikiran menjadi kacau dan sulit dikendalikan. Menghindari pergaulan yang membawa pengaruh negatif. Pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap pikiran dan perilaku seseorang. Ibnu Athaillah mengajarkan bahwa untuk menjaga pikiran tetap positif, seseorang harus menghindari pergaulan dengan orang-orang yang membawa pengaruh negatif, seperti mereka yang suka bergosip, berbohong, atau melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, seseorang harus memilih teman-teman yang bisa mengingatkannya kepada Allah dan mendukungnya dalam perjalanan spiritual. Memilih aktivitas yang mendekatkan kepada Allah. Aktivitas sehari-hari juga memengaruhi pikiran seseorang. Ibnu Athaillah menyarankan untuk memilih aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, atau melakukan amal kebajikan. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya membantu membersihkan pikiran, tetapi juga meningkatkan spiritualitas dan membuat seseorang merasa lebih dekat dengan Allah. Husnudzan, berprasangka baik kepada Allah dan diri sendiri. Husnudzan adalah metode mengelola pikiran dengan membangun pola pikir positif, baik kepada Allah maupun diri sendiri. Berprasangka baik kepada Allah berarti yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah yang terbaik menurutnya. Sementara itu, berprasangka baik kepada diri sendiri berarti percaya bahwa kita memiliki potensi untuk menjadi lebih baik. Dengan husnudzan, seseorang bisa membuang ketakutan dan kekhawatiran yang tidak perlu, karena ia yakin bahwa Allah selalu menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Mengelola pikiran dengan membangun pola pikir positif. Membangun pola pikir positif adalah kunci untuk mengelola pikiran dengan baik. Dengan selalu berprasangka baik, husnudzan, seseorang bisa mengubah pikiran-pikiran negatif menjadi positif. Misalnya, ketika menghadapi masalah, seseorang bisa berpikir bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk meningkatkan kualitas dirinya. Pola pikir seperti ini membantu mengurangi stres dan kecemasan, karena seseorang percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan yang baik. Membuang ketakutan dan kekhawatiran dengan keyakinan akan kasih sayang Allah. Keyakinan akan kasih sayang Allah adalah cara ampuh untuk membuang ketakutan dan kekhawatiran. Ketika seseorang yakin bahwa Allah selalu menyayangi dan melindunginya, ia tidak perlu lagi merasa takut atau khawatir akan masa depan. Keyakinan ini membantu menenangkan pikiran dan membuat seseorang lebih optimis dalam menghadapi kehidupan. Dengan selalu mengingat kasih sayang Allah, seseorang bisa lebih mudah mengontrol pikiran dan menjaga ketenangan batin. Relevansi ajaran Ibnu Athaillah dalam konteks modern. Ajaran Ibnu Athaillah, meskipun berasal dari abad ke-13, tetap relevan dan bahkan semakin dibutuhkan dalam konteks kehidupan modern. Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, banyak orang mengalami tekanan mental dan spiritual yang berat. Ajaran-ajaran beliau tentang pengendalian pikiran, kesadaran akan pengawasan Allah,
muraqabah, dan penyerahan diri kepada Tuhan, tafwid, memberikan solusi yang mendalam untuk mengatasi masalah-masalah modern seperti stres, kecemasan, dan ketidakseimbangan hidup. Dalam dunia yang serba cepat dan dipenuhi informasi, ajaran Ibnu Athaillah menawarkan ketenangan batin dan keseimbangan spiritual yang sulit ditemukan di tempat lain. Kesehatan mental telah menjadi isu penting di era modern, di mana banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat tuntutan hidup yang tinggi. Ajaran Ibnu Athaillah tentang pengendalian pikiran memiliki relevansi yang kuat dengan psikologi modern. Beliau mengajarkan bahwa pikiran yang terkontrol dan terarah kepada hal-hal positif dapat membawa ketenangan batin dan kebahagiaan. Konsep ini sejalan dengan pendekatan psikologi modern yang menekankan pentingnya mindfulness, kesadaran penuh, dan manajemen stres. Dengan mengikuti ajaran Ibnu Athaillah, seseorang bisa menemukan cara untuk mengelola pikiran mereka agar tidak terjebak dalam lingkaran kecemasan dan kekhawatiran. Ajaran tasawuf, termasuk yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah, memiliki banyak kesamaan dengan prinsip-prinsip psikologi modern. Keduanya menekankan pentingnya kesadaran diri, pengendalian emosi, dan manajemen pikiran. Misalnya, konsep muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah, mirip dengan praktik mindfulness dalam psikologi, di mana seseorang diajarkan untuk fokus pada saat ini dan melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu. Selain itu, ajaran tentang tafwid, penyerahan diri kepada Allah, sejalan dengan konsep psikologi tentang penerimaan diri dan melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Dengan menggabungkan ajaran tasawuf dan psikologi modern, seseorang bisa mencapai keseimbangan mental dan spiritual yang lebih baik.